Perkembangan konflik Rusia-Ukraina ternyata saat ini memasuki babak yang baru. Tidak hanya menyangkut pihak-pihak yang bertikai Rusia-Ukraina, tetapi melebar kepada pertanyaan apakah Rusia akan hadir di G20? Apakah Indonesia akan tetap mengundang Rusia dalam KTT G20? Apakah negara-negara besar akan tetap bisa menerima kehadiran Rusia di KTT G20 bila nanti Rusia akan hadir? Nah, hal ini ternyata menjadi suatu polemik yang luar biasa. Nah, mari kita bahas. Sebelum itu saya ingin ucapkan selamat datang kepada para pejuang skripsi, tesis, disertasi, peminat kajian hubungan internasional dalam segmen 5 menit ber-HI. Di channel ini, di channel Tirta Musitama, Anda akan mendapatkan informasi seputar tips, trik, sukses belajar di perguruan tinggi. Nah nih ya, bagi kalian yang sedang menyimak konflik Ukraina-Rusia dan dampaknya terhadap Indonesia, saat ini kalian mulai memikirkannya. Oke, langsung saja. Nah, hal ini menjadi babak baru dalam konflik ini, tidak langsung terkait dengan konfliknya ya, tetapi bagi G20 ternyata itu menjadi hal yang diperdebatkan. Rusia menyatakan rencana kehadirannya di KTT G20 November 2022 nanti di Bali. Saat video ini dibuat, sinyal-sinyal itu ada. Walaupun kita nanti belum tahu bagaimana apakah pada akhirnya Rusia akan hadir atau tidak. Namun paling tidak dari Duta Besar Rusia yang ada di Jakarta mengatakan bahwa ada rencana Putin untuk hadir di Bali nanti. Nah, tentu hal ini menimbulkan polemik. Amerika Serikat dan Australia sudah jelas-jelas menolak kehadiran Rusia di KTT G20. Ya, tentu mereka dengan sudut pandangnya sendiri ya, menganggap bahwa mereka tidak mau duduk bersama dengan seorang yang melakukan kejahatan perang gitu ya. Paling tidak itu menurut kacamata Amerika Serikat maupun Australia. Namun demikian, pandangan itu tidak hanya satu-satunya. Karena di sisi yang lain, kekuatan besar yang lain yaitu China dan juga Brasil mendukung Indonesia untuk tetap mengundang Rusia dalam setiap kegiatan G20 termasuk dalam KTT G20 di Bali nanti. Nah, Indonesia sendiri pada saat ini dalam rangkaian pertemuan yang mendahului KTT, yaitu rencananya pertemuan nanti di tingkat menteri di Washington DC sama sejak Ukraina dan Rusia terlibat sengketa. Nah, lalu bagaimana posisi Indonesia sebagai presiden G20? Tentu bagi Indonesia wajib, kudu, harus melihat dan mempertimbangkan kesuksesan ya, dari acara G20 itu sendiri, khususnya di rangkaian KTT G20 nanti. Indonesia memiliki kepentingan utama bagaimanapun juga kegiatan G20 dan hingga nanti puncaknya di KTT G20 di Bali harus sukses. Nah, apa salah satu tolak ukurnya? Tolak ukurnya salah satunya adalah kehadiran dari semua anggota. Ya. Kehadiran dari semua anggota dan tentu dalam mengusung tema Recover Together, Recover Stronger, tidak bisa ada anggota yang ditinggalkan. Ya, tentu membutuhkan kekompakan dari seluruh anggota dari grup 20 ini. Nah, tentu ya, posisi G20 ini memang sangat strategis. Tentu G20 dibentuk untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi. Tetapi kita tahu bahwa dalam setiap persoalan ekonomi sebenarnya tidak bisa dipisahkan dalam persoalan yang lain bersifat politis, geostrategis. Ya. Dengan demikian, ketika ada persoalan konflik di antara negara anggota, ya, atau negara anggota dengan negara lain, dalam konteks ini Rusia dan Ukraina, ya, menimbulkan masalah. Ya. Tidak hanya ekonomi, tetapi juga melibatkan ekonomi, security, dan geostrategis di situ. Agak lucu rasanya, ya, Amerika menginginkan kalau Indonesia tetap mengundang Rusia, maka Ukraina
diundang sebagai pengamat. Saya kira ini salah satu upaya ya kita bisa melihat upaya kecerdikan Amerika Serikat menguji kecerdikan Rusia. Akan kita lihat bagaimana akhirnya nanti, apakah Rusia akan tetap hadir, ya. Tetapi jawabannya masih sangat panjang, masih sangat tergantung. Tetapi yang jelas, yang pasti Indonesia tidak boleh terbawa oleh satu kekuatan tertentu sehingga kepentingan utama Indonesia agar tema utama dan program-programnya dalam G20 ini tercapai bisa buyar hanya karena persoalan-persoalan dari salah satu anggota atau perseteruan di antara anggota yang sebenarnya tidak langsung menimpa Indonesia. Nah, di sini letak batu ujian ya bagi Presiden Jokowi yang juga Presiden G20 pada kesempatan tahun ini. Nah, hal ini menarik sekali. Kita akan masih melihat perkembangan-perkembangan ke depan seperti apa. Tetapi saya menduga ya, di sini kecerdikan Rusia untuk sekali lagi memainkan power politiknya dengan mengetes, menguji para tanda kutip musuh-musuhnya di dunia yang lain, di belahan bumi yang lain, yaitu Amerika Serikat ya dan sekutu-sekutunya ya, Australia dan beberapa negara-negara di Eropa ya, Uni Eropa dan lain sebagainya. Nah, hal ini menjadi hal menarik yang akan terus kita lihat dalam kajian-kajian 5 menit ber-HI ke depan. Semoga bermanfaat. Kalau Anda menikmati kajian ini, analisis ini, jangan lupa ya like video ini dan juga subscribe. Terima kasih banyak. Sukses bagi para pemerhati hubungan internasional Indonesia.